Bro, tidak mudah memang. Sekarang saya tanya, 3 bentuk yang bisa mengurangi kesabaran, menguji kesabaran kita. 1, harta. 2, tahta. 3, wanita. 4, Toyota. Karena kalau Pak Haji datang ke kantor udah pakai apa, orang udah mulai curiga. Ih, Pak Haji kemarin tugas terakhir di mana ya? Masya Allah. Nah, tak ada yang bisa menjaga iman dan amal solehmu kecuali 2 ini. Sabar dan sabar. Sabar dan keteguhan. Sabar itu panjang, dan yang membingkai kesabaran itu namanya sabar. Jamaah sekalian, kita awali majelis kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin imamul mursalin qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tamassaka bis sunnatihi wa man da'a bi da'watihi wa man jahada fi sabilihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Faqala ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah juhur yang dirahmati Allah, kita semua bersyukur kepada Allah. Kita ditakdirkan hidup sampai awal tahun miladiah 2024. Berapa banyak saudara kita yang gugur di akhir tahun, bahkan di awal tahun. Kemarin korban terakhir dalam proses liburan Nataru, 6 orang yang gugur pada kecelakaan tol. Terakhir semalam kita mendengar kabar salah satu tokoh ekonomi Indonesia, Profesor Dr. Riza Ramli, juga menghembuskan nafas terakhir. Itulah sebabnya kita harus banyak bersyukur apapun keadaan diri kita, seperti apapun tantangan kesulitan hidup kita, kita masih bersyukur kepada Allah. Allah masih memberi kita kesempatan untuk tetap hidup. Artinya apa? Masih ada kesempatan untuk terus beramal soleh. Ingat kalimat ini mukadimah dari saya. Kesulitan hidup selalu pasti ada, tapi kesulitan itu tidak pernah menetap. Catat baik-baik. Kesulitan hidup selalu ada, tapi kesulitan itu tidak pernah menetap. Begitu. Jadi jangan selalu mencap hidup kita susah, hidup kita berat. Karena kalau kita tengok orang lain, betapa banyak yang lebih berat dari kita, betapa banyak yang lebih sulit dari kita, tapi mereka percaya kesulitan itu tidak pernah menetap. Itulah sebabnya teman-teman sekalian, ingat, sukses itu melalui proses, bukan banyak protes. Ulang, sukses itu melalui proses, bukan banyak protes. Bukan sekedar diukur dengan hasil akhir. Biasanya kita tuh semua kerja-kerja kita tidak dianggap kalau hasil akhir tidak melampaui target. Kemarin tanggal 2 saya diminta memberikan ceramah pembukaan awal tahun di Ditjen Pajak. Kenapa? Karena tahun ini 100% terpenuhi. Wah, alhamdulillah tuh. Kalau kita datang di tempat seperti itu aman. Jadi kenapa? Targetnya terpenuhi. Makanya ada kata ulama, tidak ada kesabaran yang lebih berat kecuali kesabaran yang diukur dengan hasil akhir. Kesabaran yang diukur dengan hasil akhir. Karena banyak orang berkata, sudah sabar Ustaz, tapi ternyata hasil akhirnya tidak tercapai. Kalau sekiranya agama ini hanya diukur dengan hasil akhir,
maka kita semua pasti akan gagal. Apakah Hamzah bin Abdul Muthalib kita katakan gagal? Ketika dia gugur di perang Uhud, dia tidak menyaksikan Futuh Makkah? Tidak juga. Makanya dalam Islam yang diukur itu adalah iman dan amal, bukan hasil. Apa? Iman dan amal. Wa may innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Selalu itu, sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh. Dan tugas kita adalah menjaga ritme ini. Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Dan tanggung jawab kita yang lebih khusus adalah jaga dua ritme ini dalam kehidupan keluarga kita. Pertanyaannya, Ustadz, apa yang harus kita lakukan agar ritme iman dan amal soleh terjaga dalam kehidupan keluarga kita? Beban utama kita, ingat, beban utama kita adalah qu anfusakum wa ahlikum. Nah, itu tugas utama kita para suami. Sesederhana apapun diri kita, ingat, pastikan dirimu, istrimu, anak-anakmu tidak tersentuh oleh api neraka. Mari kita lihat ayat yang gak mungkin Anda tidak hafal. Kalau Anda tidak hafal ayat ini, berarti Anda dipastikan mu'alaf. Bahkan banyak mu'alaf sudah hafal ayat ini sebelum dia masuk Islam. Surat apa ini? Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis wal 'asr, demi waktu. Dalam tafsir, dalam demi waktu asar. Hari ini masih banyak orang yang mampu menjaga subuh, tapi banyak orang yang lewat waktu asarnya. Hati-hati. Kalau sekiranya catatan amal soleh tentang sholat, itu hampir orang banyak berhasil sekarang subuhnya, tapi asar sulit dia bisa menjaga sholat asar tepat pada waktunya. Itulah sebabnya Allah bersumpah wal asar, demi waktu asar. Saya kalau ada jadwal di nama masjidnya hampir kayak ini. Kalau ini Nurul Barakah, kalau di kantor itu namanya Nurul Azam. Nama gedungnya Manggala Wana Bakti. Kementerian apa itu? KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di sana ada aturan. Apa itu? Kalau Ramadan itu mereka lebih takut pada bis daripada bos. Kenapa? Karena bis itu jam 3 dia nunggu, ada pegawai dia harus keluar karena dia kena denda juga. Itulah sebabnya di sana kalau asarnya jam 3 kurang, pokoknya azan langsung qomat. Selesai qomat ya langsung berhamburan ke bis. Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Rumahnya jauh-jauh, Bogor, Bekasi. Dan kalau Ramadan itu mengejar buka puasa di rumah. Masya Allah. Waktu asar, sesungguhnya manusia merugi, ya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Insya Allah kita bersyukur, iman kita jaga, amal soleh, suasana seperti ini, suasana amal soleh kita terjaga. Pertanyaannya, apa yang menjaga dua ini? Dua ayat berikutnya. Apa itu? Kalimat berikutnya, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Renungan awal tahun. Bro, fokus dulu ini. Kalau antum ingin menjaga iman dan amal soleh, khusus dalam lingkup rumah tangga, dua ini yang tidak boleh ditawar. Apa itu? Saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Pertanyaannya, selama kau menjadi ayah, seberapa banyak kau ingatkan anak-anakmu tentang kebenaran? Selama kau menjadi ayah, seberapa banyak kau mengingatkan anak dan istrimu tentang kesabaran? Ini bukan sekedar pidato, ini bukan sekedar tausiah, tapi dirimu. Jangan tengok orang lain. Seberapa banyak kau bisa bersabar dengan istri dan anakmu? Seberapa banyak kau mengingatkan mereka tentang kebenaran?
Nomor satu, Ustadz beri petunjuk nih. Mulailah dengan doa ini. Ini mumpung awal tahun. Doa seorang ayah pada anaknya, pada istrinya. Apa doanya? Catat baik-baik. Quran surat 17 ayat 80. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 80. Kau jadi suami, kau seorang ayah, baca doa ini setiap hari agar anakmu, agar istrimu, agar diri kita sendiri berada dalam koridor kebenaran. Apa doanya? Doa ini adalah doa yang Allah berikan kepada Nabi dalam bentuk perintah. Wa qur rabbi, katakanlah ya Muhammad, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Lihat redaksinya. Katakanlah ya Muhammad, kalau kita yang berdoa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ya Tuhanku, masukkanlah aku dalam segala urusan-urusanku dengan jalan masuk yang benar. Lihat ini. Ajarkan pada anak-anak kita, apapun urusanmu nak, apapun persoalanmu nak, apapun tantanganmu nak, ingat, mulailah dengan jalan masuk yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqin, keluarkan aku ya Allah, keluarkan anak-anakku ya Allah, keluarkan keluargaku ya Allah dari setiap persoalan dengan jalan keluar yang benar. Hari ini kita melihat kenapa banyak orang diolok-olok, kenapa banyak pemimpin diolok-olok. Karena bukan soal apa-apa, karena orang melihat ada beberapa hal yang tidak benar. Ini masa-masa kita tetap bersabar. Ini masa-masa kita tetap harus menahan diri. Tapi tidak sedikit memang di media sosial berapa banyak akhirnya calon ini itu kemudian menjadi bahan tertawaan. Kenapa itu bisa terjadi, Ustaz? Jangankan yang tidak benar, yang benar aja bisa menjadi bahan cemohan, apalagi yang tidak benar. Maka ketika back to home, ketika kau balik ke rumah, kau berdoa kepada Tuhan. Apa itu? Ya Tuhanku, masukkanlah aku dalam segala urusanku dengan jalan masuk yang benar. Mohon maaf Bapak, seberapa ulang, seberapa kali kau katakan ini pada anak. Nah, ayah tahu kau suka ini. Nah, ayah tahu kau pintar ini. Nah, ayah tahu kau hebat. Nah, tapi ayah lebih bangga dalam segala urusan kau masuk dengan cara yang benar, dan dari semua persoalan kau keluar dengan cara yang benar. Bapak mau lihat ujung ayat ini Pak? Lihat doanya. Ketika benar itu kamu lakukan, benar itu menjadi solusi yang kamu pilih. Apa itu ujung ayatnya? Waj'alli min ladunka sultanan nasira. Aku mohon darimu ya Allah, bukan dari manusia, darimu ya Allah, sultan, kekuasaan, tapi kekuasaan yang menolong. Masya Allah. Bapak-bapak, calon presiden kita ada berapa? Halo? Kandidat calon presiden kita ada berapa? Kalau sebut boleh, tapi jangan boleh angkat tangan. Ya, ini di lingkungan BUMN Ustaz. Ini di lingkungan masjid. Calon presiden kita ada berapa? Berapa pasang? 3 pasang. Yang bakal kalah berapa pasang? Kan 3 pasang nih. Yang bakal kalah 2 pasang. Yang menang? Dia sekarang kita balik. Kalau 3 pasang ini tidak ada yang mendapat 50% plus 1, maka akan terjadi berapa putaran? 2 putaran. Dari 2 putaran bakal yang menang berapa pasang? 1 pasang. Begitu aja. Karena banyak yang minta, Ustaz, ini gimana sih pemilu ini? Begitu logikanya. Gitu aja. Takbir. Sudah jelas sih, kalau dari wajah-wajah antum ini jelas. Gitu. Jadi sekali lagi Pak, apa doanya? Saya ulang lagi.
Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Bapak yang jadi ayah nggak suka baca doa ini, Pak, iman dan amal soleh keluarga Anda tidak terjamin. Mohonlah kepada Allah minimal ini. Ya, anak Anda mau salah bagaimanapun nggak masalah, Pak, selama dia masih benar. Apa itu, Ustadz? Dia salah bagaimanapun tidak masalah, tapi selama dia benar, antum panggil. Dia pulang jam 1 pagi, dia pulang jam 12 malam, panggil dia. Nah, malam ini kau pulang jam 12 malam lagi, nah. Maaf, ayah cuma mau nanya, sebenarnya kamu ini kemana aja sih, ayah? Nah, ayah mohon maaf kalau aku pulang telat lagi. Aku nambah kerjaan, ayah. Cuma kerjaanku, aku gak berani bilang sama ayah. Aku kerja di kafe, ayah. Oh, Masya Allah. Sebenarnya bukan soal, selama dia masih mau ngomong benar, maka kita applause, kita apresiasi dia. Karena anak kalau salah wajar, karena dia bukan malaikat. Lagian juga bapaknya lebih banyak salahnya. Jangan seperti maknya. Maknya beda. Kamu dibilang jangan pulang malam terus. Persis bapakmu. Nah, itu dah. Kita beda. Ada ibu-ibu yang modelnya gitu. Apapun salah anak pasti disalahin bapaknya. Disuruh bangun subuh, susah banget kamu bangun subuh. Mama udah teriak dari jam 4, bangun subuh. Susah sekali kamu bangun subuh. Persis bapak. Kalau itu fitnah, Masya Allah. Kalau pulang malam, iya, seperti itu. Jadi sekali lagi bapak-bapak sekalian, jangan sampai anak-anak kita, saya tidak pernah berdoa kecuali selalu minta kepada Allah, anak saya selalu benar. Pak, anak kalau salah, nggak mungkin anak tidak salah. Tapi kita berusaha anak kita tidak bohong. Karena itulah kuncinya. Iman amal soleh nggak ada gunanya, Pak, kalau bohong. Saya tanya, Pak, jembatan iman dan amal soleh, kalau di tengahnya ada bohong, apa definisinya? Munafik. Betul? Tapi kalau iman dan amal soleh, jembatannya ada kebenaran, maka anak itu pasti akan jadi istiqomah. Jadi mari, Pak, sekali lagi bapak-bapak sekalian, catat baik-baik, jangan pernah membiarkan anak kita, ya, kecuali dia selalu berusaha. Kalau bahasa saya, membiarkan anak untuk bisa benar dengan cara apa? Biarkan dia punya ruang, biarkan dia punya waktu, biarkan dia punya rasa nyaman, mau berterus terang kepada kita orang tuanya. Pak, Anda bukan orang tua, Anda bukan ayah yang baik kalau anak tidak punya ruang, anak tidak punya rasa nyaman, mau ngomong apa saja tentang keadaan dirinya. Semua anak yang jatuh di narkoba berawal ketika dia tidak punya ruang. Dia tidak punya rasa nyaman, ngomong apa adanya kepada orang tuanya. Maka salah satu titik tolak kita menjaga iman dan amal soleh keluarga kita adalah menciptakan ruang, atmosfer bagi semua anggota keluarga untuk berani bicara apa adanya. Baru di situ kemudian kita mungkin emosi, kita mungkin kecewa. Ingat rumus yang kedua, setelah benar baru watawasau bis sabri. Nggak ada kebenaran bisa bertahan lama kecuali dengan kesabaran. Dan tidak ada kesabaran yang lebih panjang kecuali dengan sabar. Tahu sabar? Pak, lihat di Quran, tidak ada perintah yang lebih panjang kecuali perintah sabar. Ustadz, mana dalilnya? Tidak ada perintah yang lebih panjang dalam agama ini kecuali perintah sabar. Lihat penutup Al-Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Hei orang beriman, bersabarlah kalian. Ini untuk orang awam. Wasabiru, yang sudah sabar, yang sudah juhur terus di saf pertama, kuatkan kesabaran kalian. Yang setiap ajan datang ke masjid, kuatkan kesabaran kalian. Tak cukup, Allah minta lagi warabitu. Kalau bisa ikatkan diri kalian dengan kesabaran yang sudah itu. Kalau kesabaran itu berlangsung lama, long time, karena keluargamu tidak cuma butuh ayah sabar ketika mereka kecil,
Mereka tidak butuh ketika mereka remaja ayat sabar, tapi mereka membutuhkan ayat sabar selamanya. Itulah sebabnya sabar yang panjang itu disebut sabar. Ingat kisah Talut dan Jalut? Apa yang membuat pasukan Talut mampu mengalahkan Jalut? Kesabaran dan keteguhan sabar. Ya, Bapak masih ingat Al-Baqarah 249, Al-Baqarah 250, kisah Talut dan Jalut yang ditutup dengan kemenangan karena doa mereka yang abadi. Apa doanya? Rabbana afriq alaina sabran. Lihat kalau minta sabar, syarat minta sabar, kosongkan dulu ya Allah, kosongkan dada kami. Dada ini punya kesombongan, dada ini punya jaim, dada ini punya itu. Kosongkan dada kami dengan kesabaran. Setelah itu baru kita minta kepada Allah, wasabbit aqdamana, teguhkan pendirian kami. Aqdam, tempat kita berdiri, teguhkan pendirian kami ya Allah. Mintakan anakmu hafal doa ini. Nah, tak ada yang bisa menjaga iman dan amal solehmu kecuali dua ini, sabar dan sabar, sabar dan keteguhan. Sabar itu panjang, dan yang membingkai kesabaran itu namanya sabar. Makanya doa Nabi tentang keistiqomahan itu apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Bukan ya wahai yang membolak-balikan hati, sabarkan hati kami. Enggak ada. Tsabbit qalbi, teguhkan hati kami dalam agama dan ketaatan kepada-Mu. Ini tidak mudah, Pak. Ini tidak mudah. Tapi inilah langkah kita yang paling utama. Itulah sebabnya kenapa surat Wal Asr itu ya yang menjaga iman dan amal soleh, watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Kata watawa itu bolak-balik. Boleh jadi kita yang mengingatkan kebenaran, boleh jadi anak yang mengingatkan kita kebenaran. Ya boleh jadi kita yang disuruh bersabar, boleh jadi pula anak-anak juga yang mengingatkan tentang kesabaran. Hanya bingkai sabar dan kebenaran dan kesabaran itulah yang membingkai iman dan amal soleh keluarga kita. Ustaz, bagaimana dengan cobaan hidup? Sekarang saya mau nanya, lebih berat mana? Sabar dalam kesulitan atau sabar dengan kenikmatan? Halo? Pilih mana? Sabar dalam kesulitan atau sabar dengan kenikmatan? Mana lebih sulit? Mana lebih sulit? Sabar dengan kesulitan atau sabar dengan kenikmatan? Mana lebih sulit? Lihat kisah perang Uhud. Perang Uhud itu 90% sudah menang. Pasukan kafir sudah kocar kacir dan pasukan berpanah. Bapak-bapak, umroh itu apapun alasannya, kalau ada city tour yang cuma satu, pasti Uhud akan dijadikan pilihan, bukan yang lain. Kenapa? Kalau ke Madinah tidak mampir ke Uhud, rasa-rasanya kita tidak menghargai syuhada. Sayyidus syuhada, ya, tuannya para syuhada itu ada di Uhud, Hamzah bin Abdul Muthalib. Apa yang menyebabkan kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud? Karena pasukan berpanah tidak sabar. Padahal Nabi berpesan, menang atau kalah, jangan pernah kalian turun dari gunung bukit ini. Tapi mereka melihat sahabat-sahabat di bawah sudah mulai merebut harta ghanimah rampasan perang. Kurang lebih tinggal 8 sampai 10 orang yang berada di atas. Mereka lupa ada satu pasukan kuda musuh yang tidak bergerak selama ini. Dia seperti elang menatap pasukan di atas bukit itu. Jika mereka turun, baru kita bergerak. Tinggal 8 orang. Itulah kemudian pasukan berkuda Quraisy di bawah pimpinan Khalid ibnul Walid. Manusia yang tidak pernah kalah perang, baik sebelum masuk Islam, apalagi setelah Islam. Dia berputar mengelilingi bukit dan dia memukul 8 orang itu di atas. Dan apa yang terjadi? Sampai tubuh Rasul berdarah-darah. Coba kita lihat ini. Ya, saya pernah diajak oleh seorang ustadz yang ahli sejarah. Ustadz, bawa jamaah ke Uhud. Nanti saya akan tunjukkan
dari mana Khalid ibn Walid itu memutar memungut. Saya bilang, Ustaz, bukan saya tidak setuju usulan antum. Dulu Khalid itu menggunakan kuda, Ustaz, mutar itu. Masa antum mengajak ini jamaah pakai kursi roda ikut Khalid bin Walid? Masya Allah. Terlalu terlalu bersemangat. Ya, Masya Allah. Apa yang menyebabkan kekalahan? Rata-rata tidak bisa bersabar dengan kenikmatan di depan mata. Itulah sebabnya Nabi berkata, yang aku khawatirkan pada kalian bukan kemiskinan, yang aku khawatirkan pada kalian bukan penderitaan dan kesulitan, yang aku khawatirkan pada kalian adalah ketika dunia terpampang di depan kalian. Itulah sebabnya bapak-bapak sekalian, mari coba Pak ya. Saya termasuk orang yang paling kecewa. Ada profesor doktor, dia menulis buku. Bukunya itu menjadi buku pokok di Fakultas Hukum Pidana. Dalam semua pengadilan, hampir di setiap pengadilan, beliaulah yang diundang menjadi saksi ahli kalau bicara hukum pidana. Jokowi memberikan penghargaan, diangkat dia menjadi Wamenkumham. Tapi ternyata dia jatuh hanya dengan suap 8 miliar. Bro, tidak mudah memang. Sekarang saya tanya, 3 bentuk yang bisa mengurangi kesabaran, menguji kesabaran kita. 1, harta. 2, tahta. 3, wanita. 4, Toyota. Karena kalau Pak Haji datang ke kantor udah pakai apa, orang udah mulai curiga. Pak Haji kemarin tugas terakhir di mana ya? Masya Allah. Itu dia. Toyota Alphard itu pajaknya itu yang Alphard 2022 itu pajaknya setahun 12.680.000. Kita simpan uang 1 juta Pak tiap tahun nggak cukup bayar pajak Alphard. Gitu Pak. Ya, dan Alphard itu tidak kita bayar pajak ke kantor Samsat, polisi yang datang ke rumah kita Pak. Sekarang SOP-nya begitu, ya, karena dianggap barang mewah dan kita dipantau oleh pegawai pajak. Masya Allah. Itulah sebabnya kenapa pegawai-pegawai ini rata-rata tidak mau punya Alphard, karena itu masalahnya. Ya. Bapak-bapak sekalian, mana yang paling berat di antara ini? Harta, tahta, wanita, Toyota. Mana paling berat? Ya, Pak Haji, seumur Pak Haji, mana paling berat? Harta, tahta, wanita, Toyota. Mana paling berat? Harta. Masih normal. Sekarang kita tanya yang lebih mudah, Mas. Harta, tahta, wanita, Toyota. Mana paling berat? Tahta. Tahta. Oh, Masya Allah. Kelihatan tim sukses ini ya. Masya Allah. Kalau kata Imam Ibn Qayyim, dari 3 harta, tahta, wanita, yang paling berat adalah tahta. Karena kalau sudah bicara tahta, wanita dikorbankan, harta dikorbankan. Tidak ada nafsu yang lebih besar kecuali nafsu pingin menjadi seperti Tuhan. Ada contohnya Fir'aun. Tidak ada penguasa yang lebih dahsyat. Tidak ada orang yang paling sombong di muka bumi kecuali Fir'aun. Sesombong-sombongnya di muka bumi, nggak ada orang yang berani berkata, Ana Rabbukumul A'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Cuma Fir'aun yang berani ngomong seperti itu. Fir'aun sudah lama dia meninggal, tapi kroco-kroconya masih banyak sampai hari ini. Fir'aun itu dia, ya, yang paling berat. Itulah sebabnya kenapa doa tadi itu kita suruh baca. Karena kita pingin kalau ada, kenapa kata Imam Ibn Qayyim, sultan yang paling besar nafsunya? Karena kalau seorang sultan dia adil, maka di muka bumi ini, jika disandingkan semua doa, doa pemimpin adilah yang paling pertama diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Itulah sebabnya Bapak-bapak, kalau antum mau berdoa, ya, 41 hari menjelang pemilu 14 April, minta kepada Allah pemimpin yang adil. Karena pemimpin yang adil doanya paling pertama diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabar dengan kekuasaan Pak, tidak mungkin.
Ya, berat sekali godaannya. Kenapa sejarah bangsa kita penuh dengan ini? Mulai dari Ken Arok, Ken Dedes, Ken apa lagi? Masya Allah. Ya, yang sekarang tinggal Kenzo. Masya Allah. Saya sempat tanya pada teman-teman di Kediri, pernah nggak presiden datang ke Kabupaten Kediri? Nggak pernah. Namanya presiden orang Jawa, nggak mungkin kalau dia bukan orang Kediri, kalau dia bukan orang Blitar. Yang pernah datang ke sana cuma Soekarno. Soeharto nggak pernah, SBY nggak pernah, Jokowi nggak pernah. Kenapa? Karena mereka punya pamali, nggak berani. Kejadian pertama pembunuhan kekuasaan itu terjadi di Kediri. Ken Arok, Ken Dedes. Dia makin apa satu lagi? Nggak tahu. Apalagi saya. Ya, Kediri, Pak. Itu Jawa paling tua Kediri, Pak. Jogja itu belakangan. Yang pertama ada kerajaan itu adalah Kerajaan Singosari. Itu luar biasa kekuasaan. Nanti sholat lain kesempatan kita bahas, kita fokus dulu. Sekarang setelah kekuasaan, mana lebih berat? Ini harta, ini kekuasaan. Apakah menurut kalian wanita itu tidak berat seperti ini? Oh, berat juga ya. Jik, jujur Jik, satu apa dua? Punya satu, punya dua? Satu, Masya Allah. Kalau di masjid 61 ya, kalau di kafe 2 ya, Masya Allah. Beliau ini cuma satu di Bogor, ya, satu di Bandung, Masya Allah. Bapak-bapak, punten ya Pak. Apa kata Nabi? Ma taraktu fitnah lirrajuli min ba'di, tidaklah kutinggalkan cobaan yang lebih dahsyat kepada laki-laki setelah aku tiada, illa al-mar'ah, kecuali wanita. Wanita itu Pak, kerlingan mata seorang wanita bisa meluluhkan keperkasaan Pak Haji. Ya Allah. Ji, ini Ustadz punya nomor jas janda anak saya. Udah kuliah, umurnya baru 33, bening orangnya. Boleh. Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz, jika ada yang bisa menolong saya. Saya pertama tidak jawab. Kalau bisa ada profil, dia cuma kirim foto. Pas saya kirim foto, saya langsung hapus. Tapi nomornya masih ada. Serius Pak Haji, habis zuhur kita bicarakan. Kalau ada yang berminat, silakan. Karena kalau nggak berminat, terpaksa Ustaz harus bertanggung jawab. Karena dulu Ustaz belajar pramuka, salah satu sumpah dasar dharma adalah bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dia sudah menyerahkan diri, kemudian Ustaz tidak bisa bertanggung jawab, gimana ini? Makanya saya minta tolong Pak Haji ya. Wanita, inilah yang harus kita bersabar. Makanya mohon maaf nih, yang punya anak laki-laki, tolong yang punya anak laki-laki. Yang pertama kau ajarkan pada anak laki-lakimu, jangan pernah kau tertipu dengan wanita. Jangan pernah. Nanti dia bertanya, apakah ayah tertipu dengan bunda? Bukan tertipu, terpaksa. Terlanjur. Terlanjur. Yang paling bahaya tersangka ya. Jangan pernah. Ingatkan pada anak-anak. Makanya kenapa di surat An-Nur 2 ayatnya, ayat 30, 31. Qulil mu'minina yagudduna absarahum. Katakan kepada laki-laki beriman, tundukkan pandangan kalian dan jagalah kemaluan kalian. Berat sekali ini. Bapak-bapak, back to home, kembali ke rumah. Carilah waktu. Enggak usah banyak-banyak. Nah, ayah tak minta banyak dari ibu. Nah, ayah berharap kau selalu ingat tentang prinsip kebenaran. Ayah tak minta banyak-banyak dari ibu, kecuali kau bisa bersabar dalam hidup. Nanti kalau kau menikah, bersabarlah dengan istrimu. Bersabarlah dengan anak-anakmu. Kau pernah lihat ayah marah-marah di rumah? Kau pernah lihat ayah banting apa di rumah? Saya tidak pernah lihat ayah melakukan itu. Karena ayah yang ayah jaga cuma. Saya pribadi Pak, tiap tahun Pak, menjelang Idul Fitri, saya kumpulkan istri dan anak. Saya tanyakan pada mereka, 1 tahun ini kalian lihat ayah pernah marah? Ayah pernah teriak? Apa kata mereka? Kami tak menemukan itu. Jawabannya, alhamdulillah ya Allah, kau berikan aku kesabaran. Afrik alaina sabran. Kalau bisa, wasabbit aqdamana. Setelah kita sabar, minta kepada Allah keteguhan. Keteguhan dalam pendirian.
Itu yang membuat kita bisa menghadapi apapun. Alal qaumil kafirin, dari orang kafir. Alal qaumiz zalimin, dari orang zalim. Alal qaumil hasidin, dari orang dengki. Alal qaumil, semua kita minta pada Allah. Kalau kita berada dalam koridor kebenaran dan juga punya kesabaran. Ingat, kesulitan hidup selalu ada, tapi kesulitan itu tidak akan pernah menetap. Jaga baik-baik, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati keluarga kita, keluarga kaum muslimin. 2 bulan 9 hari, catat baik-baik, menuju Ramadan. Jaga keluarga kita, ya, jaga iman dan amal-amal soleh keluarga kita dengan apa? As-sidiq was-sabar, dengan sikap benar dan bersabar. Bersabarlah. Hanya itu yang membuat Indonesia tetap utuh dalam NKRI. Banyak WA, banyak podcast, banyak video, tapi Indonesia masih dianggap orang yang masih bisa bersabar. Ya, saking sabarnya pemimpin itu berkata, kalau memang saya tidak disukai, jangan pilih saya dan pasangan saya. Luar biasa sabarnya, ya, Masya Allah. Tapi kalau dia tidak terpilih, kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya, gitu. Oleh karena itu Bapak-bapak, ada yang dekat dengan rumah sakit jiwa? Ada? Coba nanti Bapak lihat ya, setelah 14 Februari coba Bapak lihat rumah sakit jiwa itu penuh nanti, Masya Allah. Ya, karena rata-rata nggak mungkin satu partai itu calonnya sampai 10, sampai 12. Yang terpilih dari 10-12 itu paling 1, 2, 3. Itu yang 9 orang mau kemana? Kalau mereka tidak kita dekatkan dengan kesabaran, Allah. Di Bogor ada rumah sakit Marzuki Mahdi Ciledeg, kita singkat MMC, biar lebih paksa, agak dipaksa ya, gitu. Pemerintah, rumah sakit pemerintah. Tempat tidurnya 660 tempat tidur. Ini adalah rumah sakit paling besar di Kota Bogor. Tapi itu khusus rumah sakit orang stres. Kalau hari-hari begini Pak, sepi. Nggak kelihatan kayak ada rumah sakit. Cuma apoteknya yang orang bolak-balik, karena dia apotek semua obatnya jual. Tapi setelah 14 Februari, jangankan 14 Februari, ya, 14 Februari pada maghrib sudah mulai berdatangan. Kita sudah selesai perhitungan suara di TPS, mereka masih mulai kampanye di situ. Masya Allah. Pilih saya, oh Masya Allah. Makanya Anda yang punya teman caleg, Anda yang punya teman keluarga itu, antum ingatkan ini. Afrik alaina sabran. Wasabbit aqdamana waqsurna 'alal qaumil kafirin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, jaga putra kami, jaga putri kami. Dia jika anak laki-laki, beri dia ya Allah rasa kepemimpinan pada adik dan kakaknya. Jauhkan dia dari kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, apalagi kata-kata yang tidak baik kepada ibu. Ya Allah, beri kami istri yang sabar, yang bisa menemani, membesarkan, mengayomi putra-putri kami. Jauhkan dia dari segala keputusasaan dan ketidakmampuan, apalagi menyerah pada seluruh perilaku anak-anak kami. Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'an, wa arinal batila batilan warzuqna istinaban. Tunjukkan pada kami yang benar itu benar, beri kami kekuatan ada pada kebenaran itu. Perlihatkan pada kami yang batil itu batil, dan beri kami kemampuan menjauhi kebatilan itu ya Allah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq ila sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.